teman-teman, ya. Mau sholat menghadap kepada Allah. Bangun tidur, baju bau apek, bau baju iler, bau baju keringat dipakai untuk sholat. Bagaimana mungkin sholatnya akan nikmat? Namun ketika bangun tidur, ganti baju. Baru menghadap Allah. Nyaman sholatnya. Terkadang gitu kita. Saya pengen sholat khusyuk. Namun dari hal-hal kecil aja nggak mau melakukan perubahan. Sholatkan perkara hati. Betul. Kita bukan wali. Kita bukan nabi. Yang sekali ingat dengan Allah langsung khusyuk. Kita pendosa. Manusia yang berlumuran dengan dosa. Kita masih butuh kulit. Kita masih butuh perantara. Kita masih butuh mandi dulu. Kita masih butuh baju yang bersih dulu. Untuk menuju kekhusyuan. Karena kita bukan wali. Kita bukan nabi. Yang gak bisa klek, langsung khusyuk. Gak bisa. Gak bisa. Makanya mandi dulu guys. Mandi yang bersih. Baru pakai pakaian yang bersih. Baru pakai wewangian. Kenapa? Kita sadar diri. Kita bukan nabi. Kita bukan orang soleh. Kita bukan para wali. Kita pendosa. Yang berlumuran dengan dosa. Beda tuh. Kalau para nabi, para wali asal ingat dengan Allah aja langsung khusyuk. Lah kita pendosa yang berlumuran dengan dosa. Bisa gitu ingat dengan Allah langsung khusyuk. Bertahap, berproses. Para wali jelas sifat perilaku perbuatannya baik. Orang soleh jelas sifat perilaku perbuatannya baik. Lah kita sifatnya kadang baik, kadang buruk. Perilakunya kadang baik, kadang PA. Perbuatannya kadang baik, kadang awur-awuran. Berharap sholatnya mau khusyuk. Ya nggak mudah. Harus ikhtiar. Dari mulai mandi dulu. Pakai baju. Mau sholat, yuk. Sampaikan dulu sama Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau pertemukan hamba dengan waktu zuhur ini ya Allah. Bahkan engkau pilih hamba di antara hamba-hambamu yang lain untuk bersujud kepadamu. Ingat, ketika kita sholat, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah dari sekian hamba-hamba Allah yang lain. Maka kita ucapkan syukur dulu sama Allah. Ya Allah, inilah sholat hamba. Inilah persembahan hamba. Hamba lakukan sebagai bentuk ketaatan hamba kepadamu karena hamba mengharapkan cinta dan ridhomu. Sholi fardu duhri. Nikmat kalau sholatnya kayak gitu. Namun kalau sholat, baju keringetan segala macam, wudu, blek. Allahu Akbar. Gimana mau merasakan nikmat dalam ibadah? Orang ibadah dilakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, bukan atas dasar ketaatan, bukan karena mengharapkan cinta dan ridho Allah. Tuh teman-teman. Yuk, ketika mau sholat, ayo bersyukur dulu sama Allah. Karena kita termasuk orang yang sedikit di antara yang paling sedikit yang diizinkan oleh Allah untuk bersujud. Karena nggak semua orang ketika datang panggilan sholat, nggak semua orang langsung tergerak hatinya untuk sholat. Makanya ketika begitu masuk waktu sholat, kita tergerak hatinya untuk sholat, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Itu teman-teman. Makanya ucapkan rasa syukur dulu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau pertemukan hamba dengan waktu zuhur ini ya Allah. Hamba mohon ya Allah, terimalah persembahan hamba. Inilah sholat hamba sebagai bentuk cinta dan ketaatan hamba kepadamu. Hamba mohon ya Allah, engkaulah tujuan hamba. Ridhomu adalah harapan hamba. Cintamu adalah dambaan hamba. Usolli fardu. Oh. Enak kalau kayak gitu. Sok enak banget sholatnya kalau kayak gitu. Namun kalau sholat, Allahu Akbar. Allah, gimana mau enak sholatnya? Gimana mau enak sholatnya? Gimana mau enak sholatnya kalau seperti itu? Makanya sholat itu dengan kesadaran dan kesungguhan. Enak, apalagi sebelum sholat udah dipastikan mandi dulu. Udah mandi, pakainya bersih, pakai wewangian. Apalagi wewangian khusus untuk ibadah. Nikmat banget teman-teman. Wewangian khusus untuk ibadah. Wewangian khusus untuk ibadah itu apa? Wewangian yang halal dipakai untuk ibadah. Di mana wewangian ini aromanya membantu pola pikir, pola rasa kita mengajak kepada ketenangan. Karena aroma ini memiliki ruh. Aroma ini memiliki ruh. Contoh sering saya sampaikan. Kita di mall, aroma mall bikin kita lapar.
bikin kita pengen minum. Yuk, kita di hotel, kita di salon, aromanya gimana? Bikin kita pengen istirahat, bikin kita pengen tidur. Kita lagi ngumpul, ada yang keluar. Nah, itu aromanya bikin gaduh. Berarti apa? Aroma memiliki ruh yang bisa mempengaruhi diri kita. Begitupun kenapa ada aroma ibadah. Karena aroma-aroma itu yang bisa membantu rasa kita menambah kekhusyuan dalam ibadah. Sob, contoh, teman-teman siang-siang pakai aroma yang semerbak sejagat raya, yang dijual di minimarket dan lain sebagainya. Kira-kira pas nggak untuk sholat? Nggak pas. Nggak pas untuk sholat. Malah bisa-bisa mual. Siang-siang memakai parfum kan bisa-bisa mual. Namun ketika aroma itu dipakai untuk ibadah, aromanya melahirkan ketenangan. Dari aromanya melahirkan ketenangan. Nah, ketenangan-ketenangan ini banyak caranya. Salah satu ikhtiarnya ya lewat jalan aroma. Sok, tempatnya bersih, tempatnya rapih, bau wangi. Tenang nggak membawa ketenangan nggak? Membawa ketenangan kan? Oh. Namun kalau lagi sholat, Allahu Akbar. Ini bau apa ya? Ternyata bau itu datang karena hidungnya dekat dengan mulut. Lah, akhirnya Pak, kacau sholatnya. Lagi sholat mencium aroma tidak sedap. Ternyata aroma itu muncul gara-gara hidungnya dekat dengan mulut. Apalagi ada sangseng dari baju sebelah. Wah, ternyata ada bekas iler. Lagi mana mau khusyuk nikmat ibadahnya. Nah, makanya penting. Karena kita itu adalah orang biasa. Kita bukan wali, kita bukan nabi, kita bukan orang soleh. Maka kita masih butuh kulit. Masih butuh mandi dulu, masih butuh pakaian bersih dulu, masih butuh wewangian dulu. Kita bukan wali, bukan. Kalau tingkatannya udah wali, udah nabi, tingkatannya orang soleh, sholat aja udah langsung khusyuk. Lah kita pendosa, dah. Gimana mau khusyuk kalau menyepelekan hal-hal kecil seperti itu? Ya. Makanya hayu pakai wewangian untuk ibadah. Wewangian untuk ibadah itu banyak sekali jenisnya. Baik untuk laki-laki, perempuan, itu ada aromanya masing-masing. Karena yang disukai aroma laki-laki dan yang disukai aroma perempuan itu beda-beda. Perempuan itu cocok misal dengan Zulaiha, atau dengan Humairo, atau dengan Misik Toharo. Itu cocok sekali. Karena dengan Zulaiha itu apa? Ada aroma-aroma kalem, aroma manis, karakter keibuan, karakter wanita-wanita yang bijak. Wanita yang dewasa, itu Zulaiha. Ada lagi Humairo. Humairo itu karakternya apa? Karakter orang-orang yang segar, karakter orang-orang yang aktif, orang yang periang, orang yang ceria, orang yang suka manja ke suami. Nah, itu karakternya Humairo. Ada lagi Misik Toharo. Nah, Misik Toharo ini aromanya lembut banget. Sebagaimana disebutkan, aroma Misik Toharo itu aromanya Siti Aisyah. Aroma yang sangat lembut. Siti Aisyah terkenal dengan wewangiannya. Itu aroma Misik Toharo. Sok teman-teman yang udah punya Misik Toharo, diolesin. Satu oles aja, diusap di belakang telinga. Diusap di mukena, dipakai sebelum sholat. Enak nggak teman-teman? Enak nggak? Menambah kekhusyuan nggak untuk ibadah? Ya, apalagi yang punya Zulaiha, yang punya Humairo. Tenang bawaannya. Ibadah tuh berasa dengan mencium aromanya tenang. Begitupun yang laki-laki, ada Al-Mujadid. Al-Mujadid itu apa? Aromanya para habaib. Aroma-aroma orang soleh. Aroma-aroma ulama besar. Itu pakai Al-Mujadid. Enak banget. Meskipun belum ke tanah suci, namun aromanya sudah kita cium dulu. Ya. Kemudian ada lagi Al-Madinah. Aroma khas kota Madinah. Aroma khas Masjid Nabawi. Teman-teman yang pernah ke Masjid Nabawi, bagaimana aroma ketika di Raudhoh, ketika di karpet di Masjid Nabawi, gimana aromanya? Enak banget. Adem banget, sejuk banget. Nah, itu laki-laki pakai aroma Madinah. Namun jangan kebalik. Laki-laki pakai aroma perempuan. Nanti badannya aderai, hatinya Hello Kitty. Nah, khawatirnya itu teman-teman. Makanya aroma itu memiliki ruhnya masing-masing. Ya, memiliki ruhnya masing-masing. Ya, sama apalagi Ashifa. Aroma yang perfeksionis. Aroma yang eksklusif. Aroma yang mewah. Aroma yang luar biasa. Itu Ashifa. Nah, tuh makanya mulai dari hal-hal kecil dipersiapkan. Pasti membantu kekhusyuan. Pasti teman-teman. Dari hal kecil saja kita pedulikan, pasti akan melahirkan kekhusyuan. Ya. Ya.
Ya untuk babak-babak ditunggu.